Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa lagi sahabat Kemenang Kota Malang di program Bincang Santai Bareng Gus Bisa Bagus pada edisi Karisma, kabar seputar PAIS Kota Malang. Pada sesi kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bu Dr. Suhardini Nurhayati. Beliau adalah Kepala SD Insan Amanah Kota Malang yang kemarin baru saja mendapat penghargaan Sekolah Moderasi dalam rangka program Sekolah Moderasi dan School of Religious Culture yang diinisiasi oleh Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Nah, pada kesempatan hari ini kita ingin berbincang dengan beliau agar kita mendapat inspirasi dari Bu Dini atas prestasinya dan bisa menjadi rujukan lagi, sumber inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain baik di Kota Malang maupun di tempat yang lain. Kemudian nanti ke depan pengalaman beliau ini bisa menjadi best practice bagi kita semua. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya minta Bu Dini untuk memperkenalkan diri dulu. Okay. Silakan Bu Dini. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Taufik atas kesempatan pada pagi ini dalam podcast Karisma yang diinisiasi oleh Kemenak Kota Malang. Nama saya Suhardini Nurhayati dan saya adalah guru yang mendapat tugas tambahan menjadi kepala sekolah di SD Insan Amanah. Okay. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, alhamdulillah berkat bimbingan juga dari Kemenak Kota Malang, SD Insan Amanah bisa menjadi juara favorit ya untuk sekolah moderasi beragama di Jawa Timur. Mengaten Pak. Selamat. Mungkin bisa disebutkan Bu Dini alasan-alasan apa kemarin ketika SD Insan Amanah di bawah pimpinan Bu Dini mengambil inisiatif untuk ikut kegiatan ini, mengingat kemarin waktunya kan juga cukup mepet ya untuk persiapannya. Apakah memang selama ini sebenarnya sudah terlaksana program ini di lapangan, hanya ketika kemudian ada penilaian dari Kanwil tinggal melengkapi portofolio dan sebagainya? Bisa diceritakan? Jadi sejak awal berdirinya Insan Amanah memang sudah bernuansa moderasi Bapak. Karena anak-anak sebagai pemimpin dunia nantinya dia harus punya perspektif secara global pula, bahwa dunia ini isinya macam-macam orangnya gitu. Maka keberagaman itu menjadi salah satu dasar semua proses program yang ada di Insan Amanah. Program apapun kami dokumentasikan menjadi sebagai portofolio Insan Amanah. Sebagai salah satu sekolah swasta yang ada di Kota Malang, otomatis kami harus punya kelengkapan dari sisi portofolio sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada orang tua terhadap program-program yang sudah kami canangkan. Kira-kira implementasinya seperti apa, nanti implikasinya seperti apa. Kok pas waktu itu dari Kemenak Kota Malang mengadakan menyampaikan ya, memberikan sosialisasi untuk mengikuti kompetisi ya Pak ya, yang berhubungan dengan sekolah moderasi. Akhirnya kami ikut karena sebetulnya kami persiapan sudah agak lama, punya banyak dokumentasi dan juga portofolio yang berhubungan dengan moderasi ini, sehingga waktu disampaikan sudah kami persiapkan, dan berkat dukungan Pak Taufik bersama jajaran pula, akhirnya kami bisa mengirimkan dengan tepat waktu untuk portofolionya sampai di tingkat Jawa Timur. Saya tertarik tadi dengan visi global yang disampaikan oleh Bu Dini terkait dengan kenapa SD Insan Amanah ini tertarik untuk mengikuti penilaian sekolah moderasi. Jadi disampaikan Insan Amanah ini punya visi global yang ingin menjadikan anak-anak didiknya itu mendunia, di mana kenyataannya di dunia ini kan sangat beragam dan tidak hanya muslim saja. Nah, kemudian kan harus ada dasar-dasar pemikiran yang sejak dini ditanamkan kepada anak-anak agar mereka siap bergaul dengan siapa saja dari semua bangsa, dari semua agama. Betul. Mungkin betul. Bisa disampaikan praktik lainnya di lapangan seperti apa? Nggih Pak Taufik. Jadi Insan Amanah ini punya jargon Pak, punya moto, namanya sekolah istimewa. Istimewa itu di dalamnya ada Islami, berteknologi modern dan berwawasan global.
Nah, dari sisi konteks berwawasan global ini, kami berpikir gitu Pak, bahwa anak-anak ini nantinya akan menjadi salah satu warga dunia, bukan warga Kota Malang saja atau bahkan menjadi warga Indonesia saja, tapi anak-anak nanti harus melejit sampai pada tingkat dunia. Mereka harus menjadi pemimpin dunia dan menjadi warga dunia, menjadi warga negara dunia saja. Sekarang kalau kita melihat di era society ini, dulu kan adanya 4C Pak ya, critical thinking, kolaborasi dan sebagainya. Sekarang tambah 2C lagi ya Pak ya. Salah satunya adalah citizenship. Citizenship ini adalah kewarganegaraan. Maka anak-anak generasi saat ini itu diharapkan tidak hanya menjadi generasi sekarang, tapi juga menjadi generasi masa depan yang mampu berpikiran secara global. Maka sebelum nanti tahun 2045 ke atas ya Pak ya, di saat Indonesia emas itu, anak-anak sudah masuk menjadi didikan kami agar bisa menjadi warga dunia. Maka perspektifnya yang harus kita geser, bahwa sesungguhnya perbedaan itu bukan ancaman, tapi justru perbedaan itu adalah potensi bagi kita untuk bisa mengembangkan kompetensi. Berawal dari ruang lingkup kecil yang ada di Insan Amanah sendiri kan perbedaannya cukup tajam ya Pak ya, antara anak satu dengan anak yang lain, terutama dari sisi karakter. Belum lagi perbedaan yang ada di Indonesia, agama, suku dan sebagainya, berbagai macam ragam, bahkan bahasa kita punya ratusan dan sebagainya. Nah, kami harus menyampaikan kepada anak-anak dengan bahasa ala anak-anak SD seperti apa nantinya, supaya perspektif anak-anak ini tidak hanya melihat ruang lingkup yang sempit saja. Kamu menjadi warga dunia nantinya, sekarang kamu menjadi warga Indonesia, kamu hargai semua yang ada. Agama kita ada 6, mereka harus tahu. Dan kita mengajarkan tidak hanya agama kita hanya 6, ada 6 loh ya, mulai dari Islam sampai dengan Konghucu. Tapi anak-anak langsung, ini salah satu contoh ya Pak ya, kita ajak mereka untuk kegiatan outing. Kebetulan kalau di Kota Malang itu kan sangat dekat antara Masjid Jamek, kemudian ada gereja Pak ya, agak ke sana sedikit itu ada kelenteng. Ya, ada kelenteng, terus mau berangkat itu ada wihara ya di daerah Suhat itu Pak. Nah, itu kami ajak anak-anak berkegiatan di sana untuk melihat seperti ini umat lain itu beribadah. Maka kenapa Indonesia itu meskipun punya 6 agama, dipisahkan dengan lautan ya, pulau-pulau dan provinsinya, tetapi kok tetap rukun, tidak ada perpecahan, karena kita saling menghargai, perbedaan itu. Nah, menerjemahkan kepada anak-anak itu, alhamdulillah dari Kemenak sendiri urusan moderasi sudah didengungkan sejak zamannya Gus Dur dulu nih Pak, sampai dengan sekarang, dan itu adalah salah satu tonggak kita untuk menyampaikan kepada anak-anak dan sudah masuk ke kurikulumnya Insan Amanah di bagian moderasi itu. Seperti itu Bapak. Jadi memang nilai-nilai moderasi itu sudah ditanamkan secara formatif di sekolah. Betul. Prakteknya langsung beranjak sana ke beberapa tempat dari agama yang lain. Bahkan tidak hanya di Indonesia Bapak, kami punya program itu namanya immersion program. Jadi immersion program itu kami keluar Indonesia, jadi kami ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura, ke Vietnam itu ya. Kami ingin anak-anak juga melihat ruang lingkup Asia saja. Kamu akan melihat kalau di Thailand yang bukan mayoritas Islam, seperti apa mereka hidup. Gitu ya. Kalau di Vietnam, mohon maaf, sebagian mungkin komunis, seperti apa mereka hidup. Kalau di Malaysia bagaimana, di Singapura bagaimana. Nah, dari situ kami pantik Bapak, bagaimana cara pandang anak-anak itu terhadap moderasi ini ketika mereka berada di sekolah, di Kota Malang, di Indonesia dan di luar Indonesia. Dengan harapan ketika sudah melihat banyak perbedaan, dia justru akan lebih menghargai perbedaan. Tidak eksklusif, tapi dia inklusif, mampu menghargai semuanya. Seperti itu. Jadi memang sudah terprogram untuk keluar negeri juga Bu Dini? Sejak 2015 Pak. Itu untuk kelas berapa? Yang kesana itu untuk kelas 4, 5, 6. 4, 5, 6. Itu wajib atau opsional? Opsional Bapak. Kalau mewajibkan masih belum berani. Gitu. Karena ada orang tua yang mungkin keberatan gitu Pak. Karena dari sisi biaya juga harus menjadi tanggung jawab orang tua. Maka kelas 4, 5, 6. Tapi semakin kesini orang tua menginginkan itu menjadi barang wajib. Ya, ini kami sudah mulai lakukan koordinasi dengan komite supaya nanti angkatan yang kelas 2 nanti ini waktu dia kelas 4 semua bisa berangkat. 134 anak satu rombel itu bisa berangkat semua supaya semua merasakan manfaat sehingga mulai menabung ini Pak. Terus mereka mungkin setelah
ke luar negeri itu diminta untuk membuat semacam catatan perjalanan Ya, gitu ya. Dibukukan. jadi betul. Setelah kebetulan tidak saya bawa. Setelah pergi dari sana itu yang pertama harus jadi buku Pak. Namanya The Journey. Tadi The Journey ini serial Pak. Ada The Journey 1, 2, 3, 4 itu nanti karena kan perginya beda-beda ya Pak ya. Anaknya juga beda-beda dan lokasi juga berbeda-beda. Yang kedua, anak-anak itu harus membuat video pendek nanti. Gitu ya, video pendek. Dan yang ketiga, anak-anak harus melakukan presentasi dan sosialisasi di depan orang tua maupun di depan teman-temannya, bahwa ketika di sana kami ini loh, ternyata di sana beda ya dengan Indonesia. Jadi anak-anak sudah harus melakukan presentasi, memberikan penjelasan kepada teman-temannya apa makna belajarnya, tidak hanya sekedar huri-huri pokoknya pergi gitu nggih Pak, tapi makna belajar apa yang dibawa, dan ini sangat erat kaitannya dengan moderasi tadi. Barangkali dari beberapa best practice yang diterapkan oleh Ninsana Amanah itu, kesimpulan sementara Bu Dini dari program itu apa yang mungkin bisa kita ambil insight-nya untuk teman-teman yang lain? Oke, jadi program moderasi beragama menurut saya program ini sangat bagus, sangat luar biasa Pak. Maka untuk sosialisasi ya kepada semua pihak terkait, mungkin program ini memang induknya ada di Kemenak, tapi harapan saya karena ini program ini bagus sekali, hendaknya bisa diberikan atau disosialisasikan kepada semua sekolah mungkin ya Pak ya, tidak hanya sekolah yang ada di bawah Kemenak saja, tapi juga di jenjang dinas pendidikan juga nih Pak, karena sekolah saat ini nantinya ke depan yang dibutuhkan itu tidak unsur kognitif saja ya Pak ya yang dibutuhkan, tapi dari sisi afektif dan juga psikomotor anak-anak itu justru yang akan lebih dikedepankan. Dan saya melihat moderasi ini dari 9 moderasi ya, beragama, indikator moderasi beragama ini semuanya tidak hanya mengarah kepada hal-hal yang sifatnya agamis saja sebetulnya, tapi sifatnya menghargai sebuah perbedaan, sampai kemudian juga masuk ke perundungan juga anti perundungan, kemudian bermasyarakat dan lain sebagainya. Nah, ke depan harapan saya Pak untuk kegiatan moderasi beragama ini, kalau kompetisi itu adalah bonus saja menurut saya, juara itu adalah bonus saja, tetapi bagaimana moderasi beragama ini nantinya mampu secara holistik dan bersinergi dengan semua program, bahkan harus muncul di kurikulum utama sekolah-sekolah, itu harus muncul. Maka intra, ekstrakurikuler dan co-kurikuler semuanya harus merujuk kepada moderasi ini, karena saya berpikir output kita nanti atau outcomes kita nanti itu lebih berbobot dan lebih bernilai dengan adanya moderasi beragama ini. Seperti itu mungkin Pak dari saya. Mungkin kan untuk bisa sampai ke titik itu, saya yakin pasti banyak tantangannya. Barangkali bisa disampaikan ya tantangan yang selama ini mungkin terjadi di lapangan, yang bisa diantisipasi oleh teman-teman sehingga nanti bisa dilakukan satu terobosan yang terbaik. Jadi kalau tantangannya itu di awal-awal nih Pak, ketika kami mulai menyuarakan tentang moderasi ini justru dari orang tua, itu ya, dari orang tua ini tantangan. Ini kan sekolah Ninsana Amanah kan basicnya Islam ini, kok mau dibawa kemana ini moderasi itu? Ya saya merasa bahwa berarti saya saja yang kurang sosialisasi kepada orang tua, sehingga ketika anak-anak mungkin kita ajak jalan gitu nggih Pak nggih untuk melihat. Kebetulan kami sangat disambut Pak ketika kami pergi ke gereja, baik itu Katolik maupun Protestan maupun wihara maupun kelenteng gitu nggih Pak nggih, pura, itu kita disambut baik dengan para pemimpin agama yang ada di tempat itu gitu loh. Nah, maka kami juga harus menyampaikan juga kepada orang tua bahwa tujuan dari moderasi itu seperti ini, dan itu tidak hanya sekali Pak, tapi mungkin beberapa kali kami lakukan sosialisasi sehingga orang tua paham, oh ternyata anak saya akan dibawa ke sini, oh ternyata anak saya akan diajak ini, oh ternyata makna belajar dari moderasi itu ini gitu. Karena memang orang tua di tempat kami itu jumlah murid kan 800 ya Pak. Kalau orang tua bapak sama ibu kan berarti ada 1.600 ya. 1.600 isi kepala ini yang dari sekolah harus menyelaraskan dengan apa yang kami sampaikan. Kalau dari anak-anak insya Allah tidak ada tantangan. Justru anak-anak sangat excited Pak, sangat senang. Kalau dari guru-guru malah senang Pak, karena memang guru-guru
untuk menjalankan program pendidikan dan yang kurikulum di Insan Amanah, tentunya dari awal kan sudah harus masuk visi misinya itu ke guru-guru ya, visi misi tujuan, sehingga guru-guru juga merasa senang dengan ini. Berarti ada wadah begitu ya bagi guru untuk bisa memberikan materi yang berhubungan dengan moderasi. Jadi tantangan terberatnya ada pada orang tua dan kami harus menggandeng pihak komite. Alhamdulillah saat ini sudah selaras, Pak. Jadi penolakan terhadap program kami yang mungkin mengarah kepada moderasi itu sudah tidak ada lagi sekarang. Alhamdulillah. Sudah relatif terlampau fase itu. Sudah lewat, Pak. Memang kita di Kota Malang itu kan termasuk miniatur Indonesia. Betul. Semua macam-macam agama itu ada di sini dan alhamdulillah sejauh ini semuanya kondusif. Ya, termasuk indeks kerukunan kita di Jawa Timur kan termasuk yang terbaik juga, walaupun kita sangat heterogen. Betul. Barangkali mungkin bisa disampaikan juga harapan-harapan ke depannya begini untuk program ini seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi juga, Pak, bahwa harapan saya moderasi ini nantinya akan berkembang tidak hanya pada ruang lingkup sekolah saja, tetapi mungkin sudah dikaitkan ya Pak ya, dihubungkan dengan departemen-departemen lain sehingga kita bisa saling mendukung untuk kegiatan moderasi, mengingat bahwa moderasi ini masih cukup awam pada beberapa pihak ya Pak. Saya jadi kepikiran Pak, selama ini di sekolah ini sudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak ya, antara lain mungkin dari pihak BNN gitu ya, Badan Narkoba itu. Kemudian kami juga bekerjasama dengan Yonkaf, Arhanud dan sebagainya sebagai bentuk leadership. Nah, semua ini kan sebenarnya saling terkait ya Pak ya. Saling terkait. Alangkah baiknya nanti kalau ke depan moderasi beragama ini selain dikompetisikan ya Pak ya seperti tadi, tapi mungkin juga ada semacam pameran atau podcast ini juga lebih sering, atau pemberitaan-pemberitaan yang mengarah kepada praktik baik tentang moderasi pada semua sekolah, sehingga semua sekolah merasa, loh aku ini moderasi tak? Apakah sekolah saya sudah moderasi atau belum ya? Apakah sekolah saya belum moderasi atau tidak ya? Untuk mengarah ke sana, saya berharap nanti ke depannya kegiatan atau program moderasi ini bisa lebih luas cakupannya sehingga bermanfaat untuk kemaslahatan umat, terutama yang ada di Kota Malang dan lebih umum lagi di Indonesia nantinya, seperti itu Pak. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Penyampaian best practice sekolah moderasi beragama yang telah diimplementasikan di SD Insan Amanah dan kemarin berhasil meraih juara favorit ya dari Kemenag Provinsi Jawa Timur. Saya ucapkan selamat. Sama-sama. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita semua. Demikian para pemirsa bincang santai bareng Gus. Jadi sesi karisma kabar seputar PAIS Kota Malang yang pada pagi hari ini menghadirkan Ibu Dr. Suwardini Nurhayati sebagai Kepala Sekolah SD Insan Amanah dalam rangka untuk mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam rangka untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin ya, insya Allah bisa menjadikan Indonesia ini menjadi lebih damai, lebih makmur dan insya Allah lebih sejahtera di waktu-waktu yang mendatang. Terima kasih dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.